para jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami memiliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhimpit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kami. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadiratnya. Sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin berlimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan nomor 1047, 1047. Yang menaburkan dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai.
sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedeus serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada 2 bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup yang berguna bagi sesama, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga berkenan meroleh masuk surga. Para saudaraku yang terkasih, satu hal yang wajar orang tua mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Sehingga bisa kita mengerti ibu dari Yakobus dan Andreas saudaranya meminta kedudukan bagi kedua anaknya. Maka sampai dikatakan tadi sambil bersujud di depan Yesus, supaya kelak anaknya diberi kuasa, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Sikap seorang ibu satu hal yang wajar, ya. Bagaimanapun seorang ibu mengharapkan yang terbaik bagi anaknya. Namun, apa yang dikatakan oleh Yesus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Memang ibunya itu berpikir kerajaan Allah, kerajaan Yesus nanti seperti kerajaan manusia. Bayangkan menjadi tangan kanan atau orang penting. Itulah pikiran ibunya dan juga pikiran para murid pada waktu itu. Sehingga ketika mendengar itu murid-murid lain marah. Kenapa marah? Aipo lakol ngabot bangilui. Artinya mereka pun mengharapkan yang sama. Mereka merasa ada saingan. Sampai saat itu mereka belum mengerti sebenarnya apa yang dimaksudkan mengikuti Yesus. Mereka masih berpikir hal-hal dunia.
Yang jelas mereka itu mengikuti Yesus. Ya, belum sepenuhnya mereka tahu siapa yang mereka ikuti dan apa maksudnya. Dari situlah pelatih memberikan teladan, memberikan contoh, dan bahkan pengajaran apa artinya mengikuti Yesus. Kepada ibu Yakobus, Yesus mengatakan, sanggupkah kalian minum cawan yang akan kuminum? Dua anak itu meskipun tidak mengerti mengatakan, kami sanggup. Orangnya spontan. Kedua anaknya itu spontan, termasuk Yakobus, dan ambisinya tinggi. Ambisi dalam satu sisi baik ya, artinya punya keinginan maju yang luar biasa. Yakobus pun demikian. Dia punya ambisi dalam mengikuti Yesus. Meskipun dia belum tahu sepenuhnya maksudnya. Dan ketika Yesus mengatakan, sanggupkah kalian minum cawan yang akan kuminum? Cawan yang dimaksud tentu adalah, sanggupkah mereka mengorbankan nyawa untuk mengikuti Yesus? Dan nyatanya, seperti dikatakan dalam sejarah, Yakobuslah martir pertama ketika dalam perjalanannya ke Spanyol atau dalam pelayanannya di Spanyol. Relikwinya di San Diego Compostela atau di mana itu, di situlah disimpan. Kebetulan saya sudah pernah ke sana. Ya. Kebetulan saya sudah pernah ke sana ketika pertemuan di Spanyol. Pertemuan di Spanyol kami keliling-keliling tempat sejarah-sejarah dan di tempat apa juga yang 3 orang kudus yang anak kecil itu. Anak kecil ke rumahnya, pergi ke rumahnya, pergi ke ladangnya. Pernah dengan si yang 3 itulah yang penampakan Bunda Maria di Fatima. Yakobus menjadi martir pertama. Dialah yang pertama meminum cawan yang diminum oleh Yesus. Namun yang terpenting para saudara terkasih yang terakhir dikatakan oleh Yesus, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi hamba bagi sesama. Ajaran Yesus sungguh bertolak belakang dengan ajaran dunia. Bagi pikiran kita, menjadi orang hebat itu apa? Punya kedudukan, punya kekayaan, punya kuasa, dan orang lain tunduk kepada kita. Itulah orang hebat menurut dunia. Itulah orang hebat. Kalau sekiranya memang itulah yang menjadi orang terkemuka menurut kerajaan sorga, ya mungkin tidak semua orang masuk surga ya. Harus kaya, punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat, orang lain tunduk, semua tunduk melayani. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah menjadi hamba bagi sesamanya. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah menjadi pelayan bagi sesamanya. Kepada orang-orang demikianlah kerajaan sorga dipersiapkan. Bapak Ibu para saudara yang terkasih, Yakobus dan Andreas memang ambisi untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan mereka siap minum cawan yang diminum oleh Yesus. Semangat Yakobus sebenarnya juga menjadi semangat lingkungan kita. Sebenarnya menjadi semangat kita. Berambisi atau sungguh-sungguh mengarahkan hidup dalam kerajaan sorga. Jangan tanggung-tanggung, beriman. Yang seringkali kita tanggung-tanggung dalam beriman. Semangat untuk masuk ke kerajaan surga kurang. Nah, semangat itu harus dibarengi dengan orang yang siap menjadikan hidupnya bermakna bagi orang lain. Bagi hadapan Tuhan yang berkenan bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan pangkat, tapi hidup yang berguna bagi sesama, hidup yang siap melayani sesama, hidup yang rela berkorban bagi sesama. Rela berkorban bagi sesama berarti meminum piala yang diminum oleh Yesus. Bagaimana kita selama ini iman kita?
Apakah kita punya semangat yang kuat untuk beroleh kerajaan sorga, untuk masuk dalam kerajaan sorga? Sejauh mana semangat kita selama ini? Mungkin seringkali semangat kita dikalahkan dengan hal-hal dunia. Bagaimana hidup kita selama ini dalam mengikuti Yesus? Apakah hidup kita berguna bagi sesama? Apakah siap menjadi pelayan bagi sesama? Apakah kita siap berkorban bagi sesama? Atau justru seringkali, terutama para bapak, saya katakan ya, mungkin para bapak ini seringkali mungkin ya menjadi tuan di rumah, tuan di hadapan istri, bahkan tuan di hadapan anak-anak yang harus dilayani, yang harus bahkan disembah. Apakah para bapak siap menjadi pelayan, melayani keluarga? Apakah siap berguna bagi keluarga? Mari Bapak Ibu para terkasih, sejauh mana hidup kita bermakna, berguna bagi sesama dalam keluarga? Sejauh mana kita siap melayani sesama? Seperti Yesus yang datang untuk dilayani, yang datang untuk melayani, bukan dilayani. Yang tentunya melayani dengan kerendahan hati, ketulusan. Sejauh mana kita mau berkorban bagi sesama? Atau justru tanpa sadar mengorbankan orang lain, mengorbankan sesama. Semoga para saudara terkasih, semangat Santo Yakobus juga menjadi semangat kita, agar kelak pada akhirnya kerajaan Allah yang telah ditentukan oleh Allah Bapa kepada orang-orang yang ditentukannya, termasuklah kita semua yang akan ditentukan masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami sambut anugerah-Mu. Kami mohon lindungilah selalu umat-Mu. Berkat doa Rasul Santo Yakobus, khususnya keluarga umat-Mu yang ada di lingkungan Santo Yakobus Rasul Sentang ini. Semoga semangat iman mereka seperti semangat Santo Yakobus, dan mereka pun berupaya menjadikan hidup mereka berguna di hadapan-Mu, bermakna di hadapan-Mu, dengan hidup bermakna bagi sesama dan siap sedia melayani sesama. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Kita nyanyikan Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Kristus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Yakobus. Selamat Santo Yakobus, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Santo Yakobus, Santo Yakobus, panjang umurnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya Santo Yakobus, tiup liluga, tiup lilinnya. Potong, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya Santo Yakobus, potong kuenya sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya dapat semua, bagi kuenya dapat semua. Sekali lagi. yang pertama, ketua lingkungan menyuap istrinya. Lalu dia pun sekali lagi ulang tahun hari ini pas. Ulang tahun sehingga
Mantannya menyuapi. Mantan. Dua-duanya. Ketua lingkungan. Ini ketua. 1, 2. Ketua lingkungan. Ketua lingkungan manggil dua-dua. 1, 2. Sonari ketua lingkungan manggil mewakili umat. Mewakili umat Keromo. Ketua lingkungan. Ada sendok barunya. Ganti sendok. Ganti itu lang. Piringnya ganti lang. Tuna dua-dua ni umat. Mewakili. Menyuapi. Emeritus. Melayani. Kereta kubus. Emeritus. Nah, alakan matusan. Ketua emeritus. Kena tua-tua nih umat. Baru ketua aktif kepada pastor paroki. Tidak usah. Aku hanya lihat aja. Mana boleh di sini. Baik. Ambil sendok baru. Ambil sendok lagi. Ketua lingkungan ke anak-anak. Melayani. Anak-anak lah dulu anak-anak. Layani. Satu lah, diwakili satu. Masih ada nggak boleh. Ya ibu-ibu ketua lah. Mewakili. Siapa yang mau Sikit aja. Nah. Masuk TV, masuk TV. 22 dia. Lain ini. Oke. Sekarang bagi kuenya. Bagi kuenya sekarang juga. Berbaris. Oh iya ya. Ini Maria. Iya, hari sorong itu. Ada udah ben Allah suami. Udah dampe. Bagi dah kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Pengurus melayani. Jadi pengurus. Pengurus melayani, pengurus. Ketua lingkungan melayani. Umat melayani. Duduklah kita. Siapa tahu ada lagi makanan yang lain. Biar bisa bergerak. Bagi dari meja nanti pastor. Tolong pakai kuit dong. Soberinya. Masih asa sunat. Soberinya Pak Ere. Pengambil itu. Ini pilih. Kamu pilih. Udah diambil. Tunjukkan soberinya. Soberinya. Ini ada merah-merah nih. Nah. Di mana nak? Mari Pak Ere. Ambil. Apanya dia? Bagi kuenya. Idan di rumah ibu. Iya. Ini